Eh, sebelum saya screen, kalian ada pertanyaan dulu gak buat yang apa namanya? Buat yang apa sih namanya? Aku lupa. Agregat planning sama CCP. Ada pertanyaan dulu gak? Atau udah kelar semua? Oke, kelompok J sama L. Dari kelompok L juga udah bang buat RCCP, udah sampai di RCCP. Ini mau lanjut tapi kita nunggu ini dulu, masih bingung soalnya bang. Oke, kelompok J. Record atau segala macam seperti biasa. Suara gua jelaskan? Oke, kita masuk ya di perhitungan yang untuk material, perencanaan material. Jadi di sini untuk perencanaan material ada beberapa table yang kalian harus ingat. Oh iya, sama ada penyesuaian guys. Ini sebenarnya nggak larut ke apa namanya perhitungan, cuma ini harus kalian sesuaiin. Jadi produksi penjualan per tahun yang ada di sini. Nah ini kalian coba sesuaiin sama yang punya kalian aja ya. List on demand-nya. Kayak misalkan total total yang ini nih, kayak misalnya yang ini total yang ini nih. Misalnya cerita berapa ini, berarti ini ngalir ke sini. Ya kemarin gue lupa masih tahu, sorry banget. Terus yang ini yang kodas juga ngalir ke sini gitu ya. Jadi produksi penjualan per tahun itu sesuai sama hasil demand forecast kalian. Oke. Nah, lanjut untuk si material. Ini yang pertama ada inventory master, kemudian ada biaya setup, dan ada ini biaya produksi dan juga waktu setup, proses, kemudian ada material handling cost. Nah, yang perlu pertama kalian perhatikan atau kalian kerjakan itu yang ini untuk setup cost dulu. Nah, setup cost ini harganya sekian. Ini dari ketentuan skenario dan juga desain asisten ini untuk referensinya, cuma nggak perlu kalian cari, cukup ini aja harga atau biayanya, terus nanti kalian sum ke atas. Oke, nah lanjut di sini di biaya produksi. Nah di biaya produksi ini teman-teman input dulu waktu proses. Ya, perhitungannya itu yang I4 itu ada prosesnya juga I4 itu adalah ini total waktu proses untuk setiap elemen kerja dibagi 60 itu untuk di apa namanya dijadikan menit, kemudian dibagi tiga itu untuk mencari rata-rata ke 3 produk ya, sama yang ini juga untuk pemotongan pencetakan pengawasan finishing paketan itu diubah ke menit. Nah ini dibagi 3 untuk mencari rata-rata untuk 3 produk ya. Ini rumusnya ya, yang ini rumusnya
lanjut ke waktu setup juga. Kalau yang ini aku ngambil dari I11 ini. Lalu dikalikan dengan maksimum 237 itu ini. Dari master production schedule. Nah, jadi maksimum dari UGK, maksimum dari Prodas, maksimum dari Media Order. Jadi suatu setupnya dikali sama maksimum dari demand based on master production schedule. Master production schedule ini dari hasil aliran trading kalian yang sebelumnya tuh. Kalau udah dipilih strateginya, kita dipilih strateginya, dapatlah hasil demandnya. Hasil demand tersebutlah yang menjadi master production schedule. Oke. Sama ke sebelahnya ini tinggal ditarik aja. Bedanya pencetakan itu hanya untuk dua ya. Dan pencetakan itu hanya untuk dua produk karena yang menggunakan proses atau yang melewati proses pencetakan kan hanya Prodas dan juga UGK. Jadi ini cuma untuk dua produk. Sisanya hanya 3 produk. Oke, kalau udah ada upah tenaga kerja, upah tenaga kerja itu didapat dari tadi produksi itu berarti regular labor cost ya, dibagi sama 4. Oke, available time per hari dibagi sama 4. Ini bukan, sorry, ini sorry ya, jadi tadi yang ini itu regular labor cost benar dibagi sama available time per bulan dikali sama 12 itu total waktu setup atau total waktu dari elemen kerja yang kita hitung biaya produksinya. Tuh. Nah, setelah itu tinggal ke samping salahnya. Untuk biaya mesin teman-teman ikutin aja. Ini 2.200 untuk pengotongan itu daya mesinnya mesin. Atau kalau kalian punya informasi daya mesin di mesin simulator yang udah kalian cari di sini. Yang teman-teman udah cari simulatornya apa, terus ada informasi daya mesinnya berapa, itu tinggal di input. Terus ke sini. Ya, pencetakan juga sama. Pencetakan itu berarti yang kedua printing. Kalau punya informasi daya mesinnya berapa, itu ke sini. Nah, setelah itu baru ke ini, dia harus pilih setup. Terus caranya seperti ini. Jadi dari daya mesin dibagi 1000, ini untuk diubah dari watt jadi kilowatt. Dikali sama proses sudah 4, itu yang total. Atau waktu setup dibagi 3600, itu dari detik jadi jam ya, dari detik jadi jam baru dikalikan 1500. Ya juga sama, tinggal nyesuaiin. Ini 4, ini 5. Tinggal ditarik ke samping. Oke. Kalau sudah, ini tinggal dikalikan aja. Biaya listrik dikali sama biaya listrik ditambah upah. Tinggal dijumlah. Dan oke. Untuk
biaya produksi udah, lanjut ke material handling cost. Material handling cost ini sesuai asumsi kita yang mana untuk filament ABS itu 5% dan cabang kayu itu 10%. Dan maka dari itu kita hitunglah 5% dari 170.000 itu adalah holding cost untuk filament HDS. Nah, untuk company kayu juga sama, ini yang ternyata 15%. 15% dikali sama harga produk, harga material. Kenapa ini 5%? Kenapa ini 15%? Karena itu adalah kebijakan dari PT-PTI. Untuk filamen hanya 15% karena ya untuk dari segi dimensi dan juga penyimpanannya lebih mudah dan lebih kecil, otomatis biaya yang diperlukan juga lebih rendah, makanya coba mengambil 5% dari harga produk. Sedangkan kalau kayu itu dimensi lebih besar dan penyimpanannya juga harus lebih ekstra gitu. Oke, lanjut ya. Sebelum ke inventory master file, lead time ini semuanya satu untuk yang level 2, satu minggu semuanya, hanya untuk yang level 2. Kenapa kita pakai lead time itu hanya ada di level 2? Karena yang memerlukan waktu pemesanan ataupun memerlukan lead time atau waktu jeda itu hanya si material, karena material kan kita beli, makanya ada lead time. Sedangkan untuk komponen, untuk skala komponen berarti level 1 dan skala produk untuk level 6 itu gak perlu ada lead time, karena ya ketika itu beres langsung ada gitu, gak ada waktu jeda. Jadi dia gak ada waktu jeda untuk yang komponen dan juga produk, makanya dia lead time-nya hanya ada di level 2. Kemudian untuk master production schedule ini ngambil dari hasil agregat plan tadi, kemudian hanya diambil 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena untuk si pemesanan material kita gak mungkin langsung bisa untuk setahun full gitu, demi efisiensi dan juga penghematan cost juga ya, efisiensi penyimpanan dia, menghindari resiko material rusak dan lain-lain gitu. Dan dirasa perencanaan untuk 3 bulan itu masih lebih relevan daripada harus merencanakan langsung 1 tahun gitu. Jadi kita merencanakan per 3 bulan, makanya ini yang diambil cuma 3 bulan awal doang dari hasil agregat plan. Nah, lanjut untuk inventory master file, sini dijelasin untuk on hand inventory itu 0 karena project on hand kita 0, jadi kita nggak punya barang apapun sebelumnya. Kemudian ada holding cost, ini ngambil dari agregat plan, holding cost-nya berapa. Lanjut, yang ini nggak ada karena komponen itu kita nggak ada inventory, jadi kita nggak ada inventory, kita tidak ada penyimpanan komponen karena komponen itu langsung dirakit di saat itu juga, di hari itu juga, di saat proses itu berjalan, jadi tidak ada holding cost. Nah, untuk filament sama kayu tadi ngambil dari yang sini ya, holding cost-nya. Nah, untuk setup cost itu ngambil dari sini. Nah, yang biaya tadi kita hitung ya.
Nah, ini ada sedikit perbedaan. Rektorat itu hanya ada satu harusnya, karena ini hanya satu proses. Pencetakan tok udah. Sedangkan untuk base 10 itu melewati semua proses kecuali pencetakan. Jadi dia lewat pemotongan, terus finishing, perakitan, itu dia melewati semuanya. Makanya ada di jumlah gitu ya. Nah, untuk setup cost yang ini itu based on dari sini, pemesanan B. Jadi selain harga materialnya, kita juga menghitung biaya preparation ataupun biaya setup dari pemesanan material gitu ya. Misalnya ke bawah sama seperti itu, tinggal diulangi aja siklusnya gitu. Nah, lanjut ini kita ada master production schedule yang sudah diubah. Ini untuk perhitungan ini, yaitu perhitungan dari segi materialnya based on demand-nya. Makanya dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena kita mau bikin jadi per minggu gitu. Dari setiap material komponen itu dihitung per minggu, karena tadi kita kan mau membreakdown pemesanannya menjadi 3 bulan dan dipesan selama tadi 1 minggu kan. Karena lead time 1 minggu, otomatis kita pembelian ataupun pengadaan material itu seminggu sekali juga. Makanya untuk MPSA itu dibuat menjadi per minggu. Itu tinggal di nilai MPS untuk bulan tersebut dibagi 4 untuk menjadi 4 minggu dan di round up sama. Terus sisanya tinggal ditarik ke samping. Oke. Sama sisanya juga yang bawah gitu sama. Jadi sudah ada bom itu bisa ngambil dari mode 3. Mau di-copy, modeling, silahkan. Oke, itu untuk data. Untuk MRP. Di MRP ini kita menggunakan 3 metode. Yang pertama ada LFL atau for load, kemudian ada LTC list atau cost, dan yang terakhir ada PPB atau part period balance. Oke. Untuk yang pertama, kalian akan menghitung load for load terlebih dahulu level 0. Oke, lanjut ya. Ini yang pertama, penghitung itu akan menghitung secara load for load. Nah,
atau level 0. Level 0 ini berarti dari skala produk jadi. Yang pertama untuk gross requirement. Gross requirement ini artinya adalah kebutuhan kasar atau kebutuhan kotor. Ini based on sama ini based on tadi yang udah kita hitung si MTS dibagi per minggu. Itu lagi itu aja. Oke. Schedule receipt ini adalah pemesanan yang sudah dijadwalkan. Dan kita kan untuk si level 0 ini kan skala produk, jadi tidak ada pemesanan, otomatis semuanya kosong. Dan untuk project on hand itu 0, di periode 0 atau periode saat ini itu juga 0, karena ya kita nggak punya tadi on hand pun nggak ada, makanya ini 0. Nah lanjut net requirement, ini sebelum net requirement udah semua. Nah lanjut ada net requirement ini adalah kebutuhan bersih. Setelah si gross requirement itu ditambah schedule receipt dikurangi sama project on hand, maka didapatlah si kebutuhan bersih gitu. Kemudian untuk correct plan order receipt itu yang harus disiapkan atau yang akan dipesan kalau plan order release itu yang dipesan. Gimana? Itulah caranya untuk menjelaskan di perhitungannya. Nah untuk perhitungannya yang ini, untuk project on hand itu menghitungnya adalah si project on hand ini adalah perhitungannya project on hand di periode sebelumnya ditambah sama plan order receipt barang yang mungkin akan kita terima ditambah sama schedule receipt itu gak ada ya, ditambah schedule receipt dikurang sama si gross requirement-nya. Jadi project on hand periode sebelumnya ditambah dengan plan order receipt ditambah schedule receipt dikurang gross requirement, seperti itu. Sama sisanya tinggal ditarik ke samping. Kemudian untuk net requirements ini kebutuhan bersih kita tinggal hitung si gross requirement dikurang sama project on hand ditambah schedule receipt. Oke. Project on hand dikurang gross requirement dikurang project on hand ditambah schedule receipt. Dan ini tinggal ditarik ke samping. Lalu plan order receipt itu adalah si gross requirement dikurang project on hand nggak ada, berarti kita akan menghasilkan sekian. Ini ada plan order release. Plan order release itu mengikuti dari plan order receipt. Oke, itu tadi. Nah, untuk setup cost itu didapatkan dari menghitung ada berapa periodenya, ada berapa nilainya di sini, ada berapa periode dikali sama IBM 4 yang
setup cost penderita skala komponen. Oke. Nah, setup cost ini tinggal bisa carrying cost-nya nggak ada karena kita nggak ngelakuin penyimpanan. Oke, selanjutnya nah, sama yang bawah juga ini yang progress juga prinsipnya sama, yang multi-holder juga prinsipnya sama. Nah, kalau udah bisa ngisi ini yang bawahnya juga aman lah. Oke, setelah ngelakuin LFL level 1, level 0, kita lanjut ke LFL level 1. Nah, untuk level 1 ini udah ke skala komponen. Jadi nanti teman-teman harus menghitung dari segi vektorat sama base 10, nanti yang dua komponennya. Nah, ini sama, teman-teman ngambil dari demand, ngambil dari sini nih, demand sih. Ngambil dari pre-order release, sorry. Jadi untuk gross requirement di level 1 itu mengikuti pre-order release di level 0, ya. Perhitungannya sama aja sebenarnya. Jadi teman-teman ngambil pre-order release. Nah, untuk project on hand hitungannya sama, net requirement hitungannya sama, pre-order receipt hitungannya sama, pre-order release hitungannya sama. Untuk load forward itu masih sederhana karena ya kita menghitung sesuai dengan yang kita butuhin gitu. Makanya namanya load for load. Jadi kita pesan dan kita nyiapin yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Makanya namanya load for load. Gitu. Kemudian untuk setup proses sama hitungannya, jadi count kali tempat itu setup cost. Ini link dari yang tadi tempat. Oke. Prinsipnya sama, untuk base 10 juga sama. Kemudian untuk yang robot adjustable, tulang robot sama, base 10 juga sama. Dan untuk holder juga sama. Yang ini holder 98. Kenapa ini 98? Karena ini dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena dia punya 2 biji satu komponennya. Ya. Ini yang harus jadi catatan. Untuk multi holder di bagian holder, nih yang holder itu dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena satu komponen holder itu ada 2 piece yang tiangnya itu di multi holder. Itu harus jadi perhatian. Oke. Harus dikali 2 untuk gross requirement-nya. Selebihnya hitungannya sama semua. Ini sama juga, ini juga sama. Teman-teman tinggal ngulang-ngulangin aja. Ulang-ulangin perhitungan yang sebelumnya. Ke tabel-tabel lain. Nah, kalau baseline ngikutin sesuai pre-order release. Storage juga sama, ngikutin pre-order release. Oke. Nah, kalau udah yang level 1 itu kita lanjut level yang level 2.
Yang level 2 ini udah masuk skala material. Nah ini yang harus teman-teman perhatiin. Nah untuk level 2 Untirta ini filamen. Untuk kebutuhan dari filamennya, terus requirementnya itu satu itu adalah on up U13 dibagi 27. U13 itu adalah ini nih, sama masukin line order release ya, line order release dari sini dibagi 27 itu maksudnya adalah untuk satu roll apa namanya, satu roll filamen itu bisa dipakai untuk membuat 27 Untirta, 27 si rektoratnya, 27 rektorat ini, makanya di sini jadilah satu gitu. Oke. Ini sama hitungan sama. Ini ada studio receipt. Studio receipt kayak gini hitungannya. 0. Si gross requirement dikurang sama project on hand. Maka ada si studio receipt. Kenapa kita ada studio receipt di sini? Karena kita mau memesan di pertama ini, karena kita istilahnya kita gak punya apa-apa. Dan untuk si filamen ini kan material, jadi kita pesan keluar. Makanya di sini ada studio receipt-nya satu. Project on hand hitungannya sama. Kemudian net requirement-nya ini 0. Kenapa di sini 0? Hitungannya sama kayak tadi. Cuma dia 0 karena di sini ada studio receipt. Otomatis kita nggak ada requirement. Gitu. Karena ibaratnya ini ceritanya udah kita pesan di periode sebelumnya, jadi kita udah mau nerima. Ya, jadi kita nggak perlu pesan lagi. Makanya ada receipt-nya di sini yang 0. Kita mau memesannya, mau memesan berapanya tuh gak ada, karena ya kita udah pesan di sini satu. Tapi sisanya selebihnya hitungannya sama aja. Hitungannya sama semuanya. Oke, lanjut untuk setup cost. Sama hitungannya. Setup cost juga sama. Begitu pula untuk yang pakan kayu. Ini kalau ini round up-nya dibagi 30 karena untuk si satu papan kayu ya, satu papan kayu yang kita pakai itu bisa ngasilin 30 base 10. Makanya si apa namanya, ya tadi sini yang rilis dibagi sama 30 gitu. Kayu sama, dan seterusnya itu sama. Yang ini ngikutin dari ini buat ini
Perdas sama. Nah untuk multi-holder yang kedua ini asumsinya satu kayu bisa ngasilin 10 holder, makanya ini bagi 10. Ya ini dicatat ya, biar lupa. Satu kayu bisa dibikin jadi 10 holder, makanya order rilisnya dibagi 10. Oke. Sama ini konsepnya kayak di atas, karena kita asumsi yang sudah memesan, jadi ada schedule receipt di sini dan sisanya sama. Ini kalau yang ini dibagi 11 karena kecepatan kali bisa bikin 11 base 10 ya. Oke, dia 555 ini sama, sisanya hitungannya sama. Nah yang ini bisa bikin 22 storage satu kecepatan kalinya. Sisanya sama aja. Oke, nah ini buat yang LFL, level 2 gitu. Baru kita ke LTC. Nah yang LTC kita hanya menghitung di level 2 nya aja atau di skala materialnya aja, kita nggak ada ngitung level ini. Kita ngitung sampai level 0 misalnya. Nah, pertama di sini teman-teman input dulu dari segi bulannya ya. Kemudian ini holding cost, setup cost juga diisi. Masukin periodenya atau minggunya. Baru masukin lot size. Ini transpose dari dan order release level 1 yang LFL. Di transpose langsung lagi ya. Nah holding period ini itu nanti yang bakal teman-teman otak-atik ya. Kalau 0 berarti kita nggak ngelakuin holding. Kalau 2 berarti kita hold. Kalau 1 berarti kita nge-hold 1 periode. Kalau 2 kita nge-hold 2 periode. Seterusnya. Jadi ini nunjukin kita nge-hold berapa periode atau berapa lama nge-hold. Apa maksudnya nge-hold itu artinya kita nggak lakuin pemesanan. Atau intinya kita pesan banyak di sebelumnya dan kita simpan. Oke. Kemudian untuk period holding cost itu perhitungannya si holding period dikali lot size dikali holding cost. Sama ke bawahnya. Yang kumulatif ini ngambil dari ini yang selisih itu tinggal dikurang si setup cost dikurang sama kumulatif. Oke. Nah kalau udah masukin semua informasi baru teman-teman main-mainin di sini. Misal kita mau nge-hold 2 tapi ini 0 dilihat selisihnya mahal apa enggak. Kalau udah nanti teman-teman rekap di sini based on hasil di sini ya, based on hasil dari penentuan
holding periodnya. Nah, untuk gross requirement ini tinggal round up. Oke. Kamu belum sampai MRT. Selesai. Nah, ini ngambil dari sini. Ini udah berapa kali? Udah. Mana dari sini. Pokoknya yang ini ngambil dari lot size dibagi sama kayak tadi. Kalau yang filamen kan bisa bikin 27 ya. 27. Tadi ini dibagi 27. Terus sampai prinsip ya 2. Duanya ini kenapa kita langsung 2? Karena di periode 2 kita mau nge-hold. Karena kita mau nge-hold, otomatis kita langsung mesennya 2 gitu ya. Oke, teman-teman lihat di periode 2. Di periode 2 kan kita nge-hold, otomatis di sini kita nggak ngelakuin pemesanan ya, kita nggak ngelakuin pemesanan, makanya kita langsung pesen 2. Kayak kita di sini nyimpan 1, nanti dipakai di sini gitu. Paham ya maksudnya? Ini kan kita nge-hold di periode ini, otomatis kita di awal pesen 2 karena di periode 1 di periode 2 kita mau nge-hold atau kita mau nyimpen, jadi kita beli lebih banyak terus kita simpan untuk periode depan. Jadi kita nggak beli di enggak, maksudnya itu buat pertimbangan LTC-nya. Nah, kalau udah ini dapat 2, terus untuk on hand-nya kayak biasa rumusnya sama. Nah, otomatis kita ada 0. Nah, ketika 0 ini baru pesan 1 buat di sini gitu. Ya, ikutin sama yang ada di sini. Kalau 0 berarti dia pesan, kalau 1 berarti dia di periode ini sama periode besok itu hold. Makanya requirement-nya begini, pakai if. Jika si gross requirement dikurang project on hand ditambah schedule receipt itu kurang dari 0, maka gross requirement-nya akan 0. Tapi jika sebaliknya, maka dia jawabannya adalah si gross requirement dikurang media 10 tuh ini project on hand ditambah schedule receipt. Nah, tinggal tarik. Ya, nanti otomatis gini 01, 01, 01, 01, 01, 01. Nah, periode receipt itu ikutin yang di sini. Kalau yang di periode 1 nggak ada karena kita udah menjadwalkan untuk pemesanan ya di awal. Makanya di sini nggak ada. Nah, di sini juga nggak ada karena net requirement-nya 0. Jadi otomatis kita nggak perlu ada pemesanan. Makanya kosong. Nah, di sini itu kita pesen 2. Kenapa 2? Karena kita nge-hold lagi nih. Nge-hold lagi untuk 2 periode based on yang di sini. Kita nge-hold lagi di periode ketiga. Makanya kita pesen 2. Itu kita akan pesen 2. Dua untuk 2 periode.
terus yang ini kosong lagi karena ini pakai yang jatah kemarin, terus ini bisa dua lagi, terus ada lagi, bisa dua lagi, ada lagi, ada lagi gitu ya. Nah ini nanti ngikutin sama, pokoknya ngikutin sama si net requirement-nya guys. Kalau ada net requirement berarti ada priority shift. Ketika ada net requirement berarti nggak ada. Nah, kalau priority shift itu ngambil dari pemesanan yang di periode selanjutnya gitu. Ini dua, ini. Ya. Untuk kalau sangat pas kayak biasa, tinggal di count terus dikali. Kalau udah sudah ini di count project anggarannya terus dikali sama costnya, itu total dijumlah. Kenapa ini juga ada jaraknya? Nah ini mengikuti lipat 1 minggu. Karena kita mesennya itu 1 minggu, makanya kalau kita pesan di sini datangnya di sini. Kalau kita mau pesan di sini datangnya di sini. Ya. Ini yang bakal diterima. Oke. Nah sisanya yang bawah-bawahnya juga konsepnya mirip. Tinggal berulang aja hitungannya. Hitung berulang. Nah, kalau ini 10 ya. Oh iya sih satu-satunya ini bagi 27, kemudian ini bagi 30 ya, karena abang kali ini bisa bikin 30 basket. Nah ini catat kita, dan yang ini dibagi 23 karena bisa bikin 33 filamen. Kalau yang rodas ini dibagi 30 sama karena bisa bikin 30 basket. Yang ini dibagi 10 karena bisa bikin 10 storage. Nah ini terus sama ini nih ya. Saya bagi di sini tuh sebagian ini dibagi 10 karena bisa bikin dan basket ya. 10 holder, sorry. 10 holder. Coba ini bagi 11 karena bisa bikin 11. Nah ini dibagi 22 karena bisa bikin 22 gitu. Ya, terus nanti hitung tetap setup cost dan holding cost masing-masing. Untuk tentuin sisi-sisi ini, teman-teman ya main di sini nih holding periodnya, bikin 1, bikin 0, bikin 1, bikin 0, bikin 2 dan seterusnya. Kalau di sini 2 berarti ada 2 yang 0 gitu ya. Oke, kalau udah yang LTC itu kita lanjut ke PPB. Yang PPB ini prinsipnya mirip sama LTC tadi, cuma untuk perhitungannya kita pakai PP atau equivalent part period atau satuan yang membandingkan antara holding cost dan setup cost. Rasionya itu berapa? Wait, bentar.
FTP ini untuk FTP itu tinggal dibagi aja antara setup cost dengan holding cost. Jangan kebalik ya. Dibagi setup cost sama holding cost. Oke. Nah, udah kita masukin dulunya 1 sampai 12, terus proses juga ini transpose lagi dari sini. Nih. Ya. Mengikuti aja. Level 2 yang filamen berarti dari plan order rilisnya filamen. Kapan kayu berarti dari plan order rilisnya kapan kayu. Ya. Nah, lanjut nih holding period tadi konsepnya sama kayak LTC. Kemudian untuk part period ini itu di period tersebut ada berapa partnya atau ada berapa itemnya gitu. Makanya si holding period dikali sama lot size. Ini rumusnya sama di bawah. Kemudian untuk APP ini ada sesuai dengan part periodnya. Baru untuk selisih itu di apps itu apps ya di ABS absolute. Jadi hanya nilai mutlak yang ditentukan, tidak ada minus ya. Absolute dari si APP dikurang sama APP. Oke. Kalau dikurang tarik ke bawah. Oke, kalau udah baru ke sini, ini udah diisi ya, disesuaikan baru ke sini. Tapi mau isi ini juga boleh dulu isi terus requirement. Nah ini konsepnya sama kayak tadi, ini 27 terus berapa itu sama ya kayak yang tadi LTC sama level juga. Nah ini ada schedule receipt juga, schedule receipt sama kayak tadi. Kalau misalkan di sini ada yang hold, berarti langsung pesan 2 dan yang udah dipesan itu. Nah, itu kan 0, ya ini 1 karena kita pesan 2 di sini. Dan rumusnya sama, ini juga rumusnya sama ya. Terus tadi logika yang di sini juga sama. Ini karena ini ada schedule receipt, ini karena dari requirement and now. Nah, di sini kita dari requirement dan di periode ketiga itu kita mau hold, makanya isinya ada 2. Dan kalau saya 2 maka di periode Indonesia juga ada 2. Ya. Pokoknya konsepnya sama kayak yang LTC. Beda di sini aja. Nah ini tinggal dihitung cost-nya. Tinggal dihitung cost-nya. Ini count dari order rilisnya berapa. Terus kita setup cost, ya, holding cost. Ini budget on hand dikali sama holding cost. Tuh. Sisanya ke bawahnya sama semua. Ini paling ini nih yang dipakai ya, sih dibagi 30, dibagi 33, terus sama kayak yang tadi. Terus logika mengisinya juga sama. Oke, kalau udah kita lakukan perbandingan.
tabel perbanding. Kita bikin tabel perbandingan, ini ada nama produknya, terus bahan baku tiap komponen untuk di setiap produknya. Nah ini ngambil dari total cost setiap proses. Nah LFL itu ngambil dari sini, dari AJ17. Nah ini ngambil dari yang sama juga tapi yang kapan kayu. Kayak ini ngambil total cost-nya dari yang bahan baku aja ya, dari yang level 2 semua lah ngambilnya, dari yang level 2 semua gitu. Setelah itu tinggal dibanding, setelah diambil semua, diikut ke sini semua, nanti kalian bandingin mana yang paling efisien atau paling murah. Misal kalau di program asisten yang ini paling murah, harusnya siap LLTC ya, dari semuanya. Nah udah dapat harganya, perbandingan kosnya, lanjut kita ke CRP untuk kita menghitung kebutuhan kapasitasnya ya. Nah untuk menghitung kebutuhan kapasitas ini teman-teman masukin dulu plan order release, plan order receipt dari setiap produk setiap level. Nah ini level 0, ini level 1, level 2, level 0, level 1, level 2, level 0, level 1, level 0, level 1. Sorry, cuma ada level 0 dan level 1 ya, tidak ada level 2. Sorry gua ralat, hanya ada level 0 nih, 0 tuh yang komponen, yang produk, level 1 yang komponen. Bentar. Setelah masukin plan order receipt dari semuanya, kita lanjut ke routing sheet. Nah ini seperti ini perhitungannya dari pemotongan itu EDR produksi C12, produksi C12 yang ini ya, waktu setup dibagi 60, dibagi 60 itu diganti ke jam, dibagi 60 itu dibagi lagi sama jumlah mesin. Ini juga sama. Nah ini sama, ini ngambil dari pencetakan, ini ngambil dari penghalusan ya, penghalusan definisi ini cetak, ini perhitungan. Ini 12, 13, 14, 15, 16. Ini yang Untirta, kemudian ini yang Prodas, sama aja. Nah kalau yang multi-order pembedanya itu gak ada pencetakan ya, jadi langsung dari pemotongan langsung penghalusan, finishing, cabutan. Oke, kalau udah bikin surat ya, kita baru susun reportnya ya. Untuk
hitungannya. Yang pertama di pemotongan, ini kita isi juga makan kayu. Makan kayu ini dapat dari B6 itu ini kita dari sheet dari baseband, karena yang pakai pemotongan itu dari baseband untuk yang produk yang bertak. Dikali sama T4 nih proses, baru ditambah sama S4 ditambah sama waktu setup. Kenapa dikali? Karena dari jumlahnya itu kan kita mau tahu dulu kan waktu prosesnya berapa, makanya dikali. Nah, setup itu ditambah karena setup itu cuma dilakuin sekali di awal, jadi cukup langsung ditambahin aja jamnya dari pengalian waktu proses ke jumlah line order receipt atau korek. Oke, ini tinggal digeser aja. Yang B6 di kunci tengah biar gak naik turun, yang 4-nya kunci, S4 kunci. Terus tinggal tarik ke samping. Setelah pemotongan, ini ada produk sama. Ini ngambil juga dari yang produk. Nah, ini ngambil dari base. Pokoknya yang ngelakuin pemotongan aja. Sama hitungannya dari korek dikali sama waktu proses ditambah setup gitu. Nah, kalau multi-holder kan semuanya ngelakuin pemotongan, ya udah itu tinggal diambil aja terus tarik ke samping, tarik ke samping, tarik ke samping. Konsepnya sama. Nah, setelah pemotongan lanjut yang pencetakan. Pencetakan dulu sama ya. Konsepnya ini ngambil dari filamen inverta, jumlah koreknya dikali sama waktu proses ditambah setup, tarik samping. Filamen juga ini yang koreknya dikali waktu proses ditambah setup. Oh ya, kelupaan ini jangan lupa di total. Ini tinggal di sum, ini sum aja ke atas terus tarik ke samping sampai 12 ya. Terus sisanya sama, konsepnya sama, mengikuti aja. Yang penghalusan berarti dari penghalusan mana aja yang lewatin proses, itu aja yang lewatin finishing semuanya ya, kecuali yang rektorat sama probas ya, penghalusan, finishing, perakitan atau perakitan itu semuanya ya. Ngambil dari korek, ini ya, korek komponennya dikali sama 8 berarti waktu proses sama aja ya. Udah. Dikali waktu proses ditambah setup. Ya, tinggal tarik. Terus disam lagi. Disam. Gitu. Kalau udah, dibikin rekapnya. Rekapnya tinggal ngeling-ngeling aja sebenarnya. Dari yang totalnya ini. Ini total ini. Dibikin rekapnya kayak gini. Semuanya, terus
kapasitas dibutuhkan itu tinggal bisa tarik samping. Nah, kalau tersedia per minggu, perhitungannya seperti ini. Available time per bulan dibagi 4. Dibagi 4 itu artinya, karena kan per bulan dibagi 4, kita tahu per minggunya berapa. Rata-rata per minggunya. Dikali sama count ini yang produksi A23 sampai A27. Ini yang nah ini jumlah elemen kerja. Jumlah elemen kerja. Nah, udah tinggal ditarik samping. Kunci-kuncinya jangan salah. Oke. Nah, kalau udah dapat semua datanya, dibikin grafiknya, visualisasinya. Yang ini itu yang dibutuhkan, proses dibutuhkan, ini kapasitas tersedia. Ini bisa selalu mencukupi, artinya kapasitasnya valid. Oke. Ada yang mau ditanyain untuk MRT CRT?